Oke, balik lagi di channel gua, di channel Ronald ya teman-teman. Salam satu aspal. Oke, di video kali ini gua nggak ngebahas tentang aplikasi pendapatan dan sebagainya. Jadi di sini gua mau berbagi informasi ya teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman yang memang tidak tahu atau mungkin banyak yang sudah tahu juga nih di sini. Jadi ini menyambung omongan gua yang kemarin ya, yang gua bilang gitu loh. Gojek tidak fokus di food, ride, GoSend dan macam-macam ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang memang harus Gojek urus, dan dimana di sini gua mau bacain Gojek sudah punya 13 perusahaan atau anak perusahaan ya yang di bawah naungan Gojek gitu loh. Jadi info ini gue dapat dari Google juga. Ingin menginformasikan aja nih, atau mungkin sekedar berbagi informasi saja sehingga lebih gitu. Jadi infonya ini gue dapat dari ruangojol.com ya. Gojek merupakan perusahaan transportasi online pertama yang memiliki perkembangan pesat pada saat ini. Bahkan bisa dikatakan perintis perkembangan ojek online di Indonesia. Di balik itu semua, ternyata Gojek merupakan perusahaan induk yang sudah sangat besar di Indonesia. Mengapa saya katakan perusahaan induk? Karena Gojek sendiri sampai saat ini telah memiliki beberapa anak perusahaan di bawah naungannya. Sampai artikel ini ditulis, menurut Wikipedia, ada kurang lebih 13 anak perusahaan Gojek yang sudah berkembang hingga saat ini. Perusahaan apa saja sih yang ada di bawah kendali Gojek Indonesia? Yuk kita simak bersama-sama, kita langsung aja teman-teman. Jadi 13 anak perusahaan Gojek ini, yang pertama ini ada Midtrans ya. Dan yang kedua Launch Yard Technology, PVT Ltd. Yang ketiga ini Promogo, di mana Promogo ini kita mungkin sudah banyak tahu ya. Ini iklan berjalan, atau mungkin yang teman-teman lihat ini ada di motor atau ada di mobil ya. Dan yang keempat ini PT Dompet Anak Bangsa. Yang kelima ini Go Product Engineering India LLC. Jadi memang selalu India ini ya. Yang keenam ini Moka Technology Solution Pte Ltd. Yang ketujuh PT Multi Adi Prakarsa Manunggal atau Kartuku. Yang ke-8 PT Global Loket Sejahtera. Yang ke-9 PT Rumah. Yang ke-10 PT MP Commerce. Yang ke-11 Coins PH Pte Ltd. Yang ke-12 Condex Mission Software Solution PPT Ltd. Yang ke-13 C42 Engineering India PPT Ltd. Lagi-lagi India di sini perusahaannya ya, joinnya sama India ya negara. Jadi untuk mengetahui tentang anak perusahaan Gojek di atas, admin akan menjelaskan satu persatu perusahaannya secara mendasar ya. Yuk kita simak bersama-sama menurut berbagai sumber gitu. Jadi memang gue sudah baca informasinya juga sih sebenarnya. Jadi makanya artikel ini gue mau bagikan ke teman-teman ya. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu, sekedar informasi saja sih sebenarnya. Oke, yang pertama ini Midtrans. Midtrans terintegrasi dengan ekosistem pembayaran Gojek Group, merupakan payment gateway terbesar di Indonesia yang menyediakan layanan pemrosesan pembayaran online secara kompresif bagi ribuan mitra mulai dari UMKM gitu. Jadi yang gue baca ini, mitra ini itu melakukan sistem pembelian kayak, jadi joinnya di Tokopedia, terus apa Mitra 10 atau apa gitu. Pokoknya yang barang-barang keseharian harian di rumah itu, Shopee dan sebagainya ya, gitu loh teman-teman. Jadi institusi finansial hingga perusahaan multinasional. Yang kedua ini Launch Yard Technology PVT Ltd. AirCTO adalah platform rekrutmen yang didukung AI yang membantu perusahaan mengelola saluran perekrutan dan membantu mereka merekrut pengembang top melalui kombinasi kecerdasan buatan dan manusia. AirCTO mengidentifikasi talenta TI terbaik agar sesuai dengan persyaratan pekerjaan dengan biaya yang sangat murah dari agen perekrutan, dan pada sebagian kecil waktu dan upaya yang dihabiskan untuk menjelajahi dan mencari papan pekerjaan untuk menemukan, menghubungi, dan mewawancarai kandidat. Ini mengembangkan pemindahan profil, peringkat, dan teknologi
pencocokan yang memetakan keterampilan teknis, pengalaman lokasi, pengembang, dan banyak lagi. Poin data lainnya terhadap persyaratan pekerjaan. RCTO ini didirikan pada tahun 2016 dan berpusat di Bangalore, India pada Juni 2012. Perusahaan diakuisisi oleh penyedia layanan berbasis aplikasi Gojek. Yang ketiga ini Promogo ya teman-teman ya. Promogo merupakan perusahaan penyedia layanan pemasangan iklan, salah satunya seperti yang menempel di mobil dan motor lewat kerja sama Gojek dan Promogo. Seorang mitra pengemudi bisa mendapat penghasilan tambahan tiap bulannya. Dan yang keempat ini di PT Dompet Karya Anak Bangsa. PT Dompet Karya Anak Bangsa atau sering disebut DOKAP adalah perusahaan yang berada di belakang aplikasi GoPay. Aplikasi GoPay sendiri adalah layanan aplikasi elektronik untuk transaksi keuangan. Fasilitas dari GoPay dapat diakses melalui aplikasi Gojek. Namun kedepannya tidak menutup kemungkinan akses melalui media lain sesuai yang ditentukan oleh PT DOKAP kemudian. Dan yang kelima ini ada di Go Product Engineering India LLV ya. Go Product Engineering India Limited Liability Partnership adalah perusahaan perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 15 Maret 2016 itu, terdaftar di Register of Companies Bangalore. Total kewajiban kontribusinya adalah 42.597.792 RS. Mitra yang ditunjuk dari Go Product Engineering India Limited Liability Partnership adalah Ajay Yasawan Gore dan Sidhu Panopa Karyapa. Itulah nama India, gue nggak ngerti dah pokoknya namanya orang India aja ya. Yang keenam ini Moka Technology Solution Pte Ltd. Moka adalah perusahaan rintisan software service dari Indonesia dan bergerak di ranah aplikasi kasir. Mungkin ini yang membaca sistem pembayaran kali ya. Bergerak di kasir. Produknya mengakomodir 3 tipe bisnis utama, yaitu makanan dan minuman retail. Dan layanan pada April 2020 diumumkan bahwa Moka telah resmi diakuisisi oleh Gojek. Oke, yang 7 ini PT Multi Adi Prakasa Manunggal atau Kartuku ya. Kartuku adalah penyelenggara third party processor dalam kurung TPP dan payment service provider atau dalam kurung PSP di Indonesia yang menyediakan layanan solusi pembayaran terlengkap menyeluruh yang memungkinkan untuk melakukan proses transaksi yang aman, efisien, dan handal. Kartuku telah menjadi pelopor penyedia layanan pembayaran elektronik terdepan sejak tahun 2001 dan telah memantapkan sebagai perusahaan terpercaya di industri pembayaran. Oke, yang ke-8 ini adalah PT Global Loket Sejahtera ya. PT Global Loket Sejahtera menyediakan platform tiket berbasis online. Perusahaan menawarkan atau manajemen dan distribusi tiket, keterlibatan pembayaran tanpa uang tunai, analitik acara, dan layanan pemantauan akses untuk acara konser, festival olahraga, dan pemeran konferensi global. Loket Sejahtera melayani pelanggan di Indonesia. Jadi mungkin ini adalah penjualan tiket-tiket yang seperti kayak konser-konser artis dari luar negeri ya. Itu bisa membelinya mungkin dari layanan ini gitu loh kira-kira ya teman-teman ya. Oke, yang ke-9 ini PT Rumah. Ini arisan mapan merupakan layanan arisan barang yang membantu dan memudahkan Anda dan orang lain di sekitarnya untuk membeli barang yang berkualitas dan terjangkau secara bersama-sama. Sebagai ketua arisan, Anda akan mendapatkan penghasilan tambahan melalui arisan mapan. Ini gue baru dengar nih PT Rumah ini. Oke, yang ke-10 PT MP Commerce. PT MP Commerce yang didirikan sejak tahun 2001 mulai merencanakan dan membuat aplikasi ponsel Pi sejak tahun 2007. Tentu sebuah proses yang amat panjang dan berliku untuk menciptakan sebuah aplikasi yang berkualitas dan dapat memudahkan transaksi perbankan bagi banyak orang. Yang ke-11 ini Kowin PH ya.
CoinPH adalah platform yang didukung blockchain yang memberi konsumen akses langsung ke perbankan dan layanan pembayaran digital, pengiriman uang lokal dan internasional gitu. Pembayaran tagihan kredit, game, belanja online itu membuat transfer uang tanpa gesekan dan dapat diakses melalui penggunaan perangkat seluler dan teknologi blockchain. Didirikan pada tahun 2014, dompet seluler CoinPH memberdayakan pelanggan dan bisnis kecil dengan memberi mereka akses langsung ke layanan keuangan. Oke, yang ke-12 ini Connexion Software Solution Private Limited ya. Connexion Software Solution Private Limited adalah swasta yang didirikan pada 12 Agustus 2013. Ini diklasifikasi sebagai perusahaan non-pemerintah dan terdaftar di Register of Companies Kanpur. Modal saham resminya adalah 100.000 RS dan modal di store-nya adalah 100.000 RS. Itu terpecah dalam pemrosesan data. Ini termasuk pemrosesan atau tabulasi semua jenis data. Penyediaan layanan tersebut berdasarkan I per jam atau pembagian waktu dan I pengelolaan atau pengoperasian fasilitas pemrosesan data pihak lain dengan berbasis pembagian waktu atas dasar biaya atau kontrak. Oke, yang ke-13 ini C42 Engineering India PVT Ltd ya. C42 Engineering terdiri dari perusahaan rekayasa, perangkat lunak, butik yang berspesialisasi dalam solusi Agile, Ruby, dan Ruby on Rails yang terdistribusi serta cabang produk yang baru-baru ini meluncurkan RubyMonk, produk yang mengajarkan bahasa pemrograman Ruby. RubyMonk melihat lebih dari 150.000 solusi dikirimkan hanya dalam 48 jam setelah peluncuran dilindungi oleh lab hacker dan menghabiskan lebih 24 jam di beranda berita hacker. Nah, itulah tadi 13 perusahaan yang telah diakuisisi oleh PT Gojek Indonesia. Semoga pembahasan tentang anak perusahaan Gojek Indonesia ini dapat menambah wawasan kita semua. Sekian dari saya dan terima kasih. Jadi inilah yang gue takutkan gitu. Jadi kenapa gue bilang Gojek ini tidak fokus di layanan ride, food, barang ya. Jadi artikel ini menjelaskan bahwa banyak memang urusan-urusan yang harus Gojek kelarin, banyak juga memang biaya-biaya yang memang harus Gojek keluarin. Tidak mengurus food ride dan GoSend ini saja teman-teman. Gue rasa cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat bahwa Gojek mempunyai 13 anak perusahaan dan Gojek ini bukan perusahaan kecil lagi gitu. Ini udah jadi satu perusahaan raksasa ya teman-teman ya. Oke, gue rasa cukup sekian dan terima kasih. Tetap semangat. Salam satu aspal.